Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Ya, baiklah. Dengan pembelajaran konsep digital ini, mudah-mudahan kita selangkah lebih maju untuk kita dan untuk bangsa. Baiklah, lebih singkatnya saya sedikit mengupas tentang konsep pembelajaran digital. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan apa arti digital atau apa arti pengertian pembelajaran digital. Konsep pembelajaran digital menunjuk pada penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Ini mencakup pemanfaatan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, untuk mendukung dan meningkatkan pengalaman belajar. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari konsep pembelajaran digital. Baiklah Bapak Ibu semuanya, soalnya aku baru belajar, jadi sedikit terpatah-patah ya. Kita lanjut. Teknologi digital, yaitu teknologi digital mencakup berbagai perangkat seperti komputer, tablet, smartphone, proyektor, dan perangkat keras lainnya, serta perangkat lunak seperti aplikasi pendidikan, platform belajar daring, dan perangkat lunak pembelajaran. 2. Akses internet. Koneksi internet adalah bagian integral dan pembelajaran digital karena kemungkinan akses ke sumber daya daring, komunikasi, kolaborasi dengan orang lain. 3. Pembelajaran daring atau online daring. Pembelajaran daring melibatkan penyampaian materi pelajaran, tugas, dan interaksi antara instruktur dan peserta didik melalui internet. Ini dapat merupakan kursus online, kelas virtual, forum diskusi, dan berbagai bentuk interaksi online. 4. Sumber daya digital. Pembelajaran digital mengendalikan sumber daya digital seperti e-book, video pembelajaran, simulasi, dan berbagai jenis konten digital untuk membantu siswa memahami konsep. 5. Adaptasi individual. Teknologi digital memungkinkan adanya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Sistem pembelajaran dapat menggunakan analitik untuk memahami kemajuan siswa dan menyesuaikan konten atau metode pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. 6. Kolaborasi online. Pembelajaran digital juga memfasilitasi kolaborasi antara siswa, baik melalui diskusi daring, proyek kelompok, atau alat-alat kolaboratif lainnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar bersama dan saling berbagi ide meskipun berjauhan. 7. Fleksibilitas waktu dan tempat. Pembelajaran digital seringkali memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat.
Siswa dapat mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga cocok untuk mereka yang memiliki jadwal yang sibuk. 8. Evaluasi digital. Evaluasi dalam pembelajaran digital seringkali dilakukan melalui ujian online, tugas daring, dan alat evaluasi lainnya yang memanfaatkan teknologi untuk mengukur pemahaman dan kinerja siswa. Dan yang konsep pembelajaran digital telah mengubah cara pendidikan di seluruh dunia, memberikan akses lebih luas ke pendidikan, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, dan memberikan cara yang lebih fleksibel untuk memperoleh pengetahuan. Namun, penting untuk memperlihatkan tantangan seperti akses yang tidak merata ke teknologi, masalah keamanan, dan tantangan lainnya yang dapat muncul dalam konteks pembelajaran digital. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran digital. Tujuan dari pembelajaran digital mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Lanjut, beberapa tujuan utama dari pembelajaran digital meliputi 1. Meningkatkan akses pendidikan. Salah satu tujuan utama pembelajaran digital adalah memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada individu yang mungkin terbatas oleh faktor geografis, ekonomi, dan fisik. Dengan pembelajaran digital, siswa dapat mengakses materi pelajaran dari mana saja, termasuk daerah terpencil atau yang memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui teknologi digital, pendidikan dapat menyediakan sumber daya yang lebih beragam, interaktif, dan menarik. Itu dapat mencakup video pembelajaran, simulasi, permainan pendidikan, dan alat bantu lainnya yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan menyediakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan disesuaikan dengan minat dan gaya belajar individu. Itu dapat membantu siswa tetap memotivasi dan terlibat dalam proses belajar. 4. Meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan akses. Pembelajaran digital memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan jadwal mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan kemudahan akses untuk siswa yang memiliki keterbatasan fisik dan mobilitas. 5. Memfasilitasi penilaian yang lebih interaktif, yang lebih efektif. Teknologi digital dapat mendukung penilaian yang lebih efektif, termasuk penggunaan ujian online, penugasan digital, dan analitik pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa secara real time. Hal ini memungkinkan pendidikan untuk memberikan umpan balik yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 6.
Mengembangkan keterampilan digital. Pembelajaran digital dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi dan literasi digital yang penting dalam masyarakat yang semakin terhubung. 7. Memfasilitasi kolaborasi pembelajaran digital memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan sesama siswa, baik secara lokal maupun di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka belajar melalui interaksi sosial dan berbagi ide. 8. Meningkatkan efektivitas pendidikan. Teknologi digital dapat membantu mengautomatisasi beberapa aspek administrasi dan manajemen pendidikan yang dapat menghemat waktu dan sumber daya. Penting untuk diingat bahwa tujuan pembelajaran digital dapat bervariasi tergantung pada konteks, target, audiens, dan kurikulum yang digunakan. Tujuan ini seharusnya selaras dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Selain manfaatnya, perlu juga mempertimbangkan tantangan dan aspek-aspek terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran digital. Peran pembelajaran digital pada abad 21. Pembelajaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pendidikan abad ke-21, di mana teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kegiatan sehari-hari dan lingkungan kerja. Berikut ini beberapa peran utama pembelajaran digital dalam abad ke-21. Satu diantaranya, meningkatkan akses pendidikan. Pembelajaran digital membuka pintu bagi akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif individu dan berbagai latar belakang, lokasi geografis, dan kondisi fisik dapat mengakses materi pembelajaran dan sumber daya pendidikan secara online. Mengatasi hambatan geografis dan ekonomi. 2. Memfasilitasi pelajaran seumur hidup. Dalam ekonomi yang terus berubah, pembelajaran seumur hidup menjadi penting. Pembelajaran digital memungkinkan individu untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang hidup mereka, sehingga mereka tetap relevan dalam lingkungan kerja yang dinamis. 3. Meningkatkan keterampilan teknologi. Pembelajaran digital membantu siswa untuk bekerja, untuk mengembangkan literasi digital dan keterampilan teknologi yang sangat diperlukan dalam dunia yang semakin terhubung. Ini melibatkan penggunaan alat-alat teknologi, pengolahan informasi, dan pemecahan masalah dalam lingkungan digital. 4. Peningkatan keterampilan abad 21 ini, continuity. Pembelajaran digital membantu siswa mengembangkan keterampilan continuity seperti kreativitas, pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, keterampilan interpersonil, dan kepemimpinan. Teknologi digital juga memfasilitasi proyek kolaboratif dan pemecahan masalah
yang melibatkan keterampilan ini. 5. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Pembelajaran digital memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat belajar, yang memungkinkan siswa belajar sesuai jadwal mereka sendiri. Hal ini juga membantu siswa menjadi lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dan tantangan. 6. Kolaborasi dan konvektivitas. Pembelajaran digital memfasilitasi kolaborasi siswa di seluruh dunia. Siswa dapat berkolaborasi dengan sesama mereka, menggagalkan hambatan geografis dan membantu mereka memahami perspektif global. 7. Personalisasi pembelajaran. Teknologi digital memungkinkan personalisasi pembelajaran yang memungkinkan siswa memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 8. Analitik pendidikan. Analitik pendidikan pembelajaran digunakan dalam pembelajaran digital untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang relevan. Hal ini membantu pendidikan memahami kebutuhan siswa secara lebih baik dan menyelesaikan interupsi. 9. Pendidikan terkini. Melalui pembelajaran digital, siswa dan pendidik dapat mengakses informasi, sumber daya, dan penelitian terkini dengan cepat. Ini memungkinkan mereka untuk tetap mutakhir dengan perkembangan dalam berbagai bidang pengetahuan. 10. Menyiapkan untuk dunia kerja. Pembelajaran digital membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja modern. Mereka dapat menguasai perangkat dan aplikasi yang umum digunakan di berbagai industri. Peran pembelajaran digital dalam abad ke-21 menekankan penggunaan teknologi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan, dan memberikan akses lebih luas kepada pendidikan. Namun, perlu juga mempertimbangkan tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran digital. Ada banyak aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran digital, dan aplikasi-aplikasi ini dapat mendukung berbagai aspek pembelajaran, termasuk pengiriman materi pelajaran, kolaborasi, evaluasi, dan manajemen pembelajaran. Berikut ini beberapa contoh aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran digital. Satu di antaranya, learning management system seperti Moodle, Canvas, dan Blackboard digunakan untuk mengelola kursus secara online. Mereka menyediakan alat untuk menggugah materi pelajaran, mengatur tugas, mengatur ujian, dan berinteraksi dengan siswa. 2. Zoom, Google Meet, Microsoft, aplikasi konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams memungkinkan
pertemuan online, seminar web, dan pelajaran jarak jauh. 3. Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan alat untuk mengajar dan belajar, termasuk berbagai materi, pengumpulan tugas, dan memberikan umpan balik. 4. Khan Academy. Khan Academy adalah platform belajar daring yang menyediakan ribuan video pembelajaran dan latihan dalam berbagai mata pelajaran. 5. Duolingo. Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan bermain game untuk membantu siswa belajar bahasa. 6. Kuis. Kuis adalah aplikasi yang memungkinkan siswa membuat dan berbagi kartu memori, menganalisa pengenalan kata, dan kuis untuk membantu belajar berbagai topik. Edmodo. Edmodo adalah platform media sosial pendidikan yang memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi, berbagi materi, dan berkolaborasi secara online. 8. Padlet. Padlet adalah alat kolaborasi yang memungkinkan pengguna membuat papan digital yang dapat diisi dengan catatan, gambar, tautan, dan lainnya. Sepak adalah platform pembelajaran kelas virtual yang dirancang untuk siswa prasekolah hingga tingkat dasar. Ini memfasilitasi pembelajaran yang disesuaikan dan kolaboratif. 10. Speak. Speak adalah platform pemrograman visual yang dirancang untuk mengajukan pemrograman dan kreativitas kepada anak-anak dan remaja. 11. Psikokreatif adalah alat respon siswa yang memungkinkan guru untuk membuat kuis dan jajak pendapat daring dalam waktu nyata. 12. Adobe Comet adalah alat untuk konferensi video, pelatihan daring, dan kolaborasi berbasis Coursera, Udemy. Platform ini menyediakan kursus online dan universitas dan institusi terkemuka di seluruh dunia yang mencakup berbagai topik. 14. Nepal adalah alat yang digunakan untuk membuat dan memberikan presentasi interaktif yang dapat diakses oleh siswa pada perangkat mereka sendiri. 15. LinkedIn Learning. Platform ini menyediakan berbagai kursus online tentang keterampilan profesional dan pengembangan karir. Aplikasi ini dapat membantu siswa dan pendidik dalam berbagai aspek pembelajaran digital dan menyediakan materi pembelajaran hingga kolaborasi dan evaluasi. Pilihan aplikasi yang digunakan akan sangat tergantung pada kebutuhan, tujuan, dan preferensi individu dan institusi pendidikan. Ibu, kita pada kesimpulan ya,
Kesimpulan digital merupakan pendekatan pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Konsep ini telah menjadi sangat penting dalam abad ke-21 karena kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan dalam cara kita belajar mengajar dan interaksi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Berikut ini adalah kesimpulan utama tentang pembelajaran kita. 1. Transformasi pendidikan. Pembelajaran digital telah mengubah lanskap pendidikan dengan memberikan akses yang lebih luas, meningkatkan fleksibilitas, dan memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. 2. Akses pendidikan. Ini membuka pintu bagi akses pendidikan yang lebih inklusif dan menyediakan peluang bagi individu di seluruh dunia untuk belajar. 3. Kualitas pembelajaran. Pembelajaran digital membantu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui sumber daya interaktif, personalisasi, dan penggunaan teknologi yang canggih. 4. Pengembangan keterampilan. Ini memungkinkan pengembangan keterampilan teknologi, literasi digital, dan keterampilan 21 konturi yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang semakin terhubung. 5. Kolaborasi dan kontekstivitas. Pembelajaran digital memfasilitasi kolaborasi dan kontekstivitas global, memungkinkan siswa untuk berbagi ide-ide belajar dan berbagai budaya. 6. Pengolahan pendidikan. Platform pembelajaran digital dan sistem manajemen pembelajaran membantu guru mengelola kurikulum, tugas, dan evaluasi secara efisien. 7. Evaluasi yang efektif. Analitik. Pembelajaran digunakan untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang relevan yang dapat meningkatkan hasil belajar. 8. Pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran digital mendukung pembelajaran seumur hidup, membantu individu terus belajar dan berkembang dalam karir mereka. 9. Ketidakpastian masa depan. Ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi ketidakpastian masa depan dengan keterampilan adaptabilitas, pemecahan masalah, dan pemikiran kreatif. Penting untuk diingat bahwa pembelajaran digital memiliki potensi yang besar, tetapi juga harus dikelola dengan bijaksana. Diperlukan perhatian terhadap etika, keamanan data, serta perangkat keras dan konektivitas yang memadai. Konsekuensi pembelajaran digital tergantung pada bagaimana teknologi digunakan secara efektif untuk meningkatkan pengalaman pendidikan dan memenuhi tujuan pembelajaran. Baiklah, itu sekian dari saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.